Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu pagi ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, memperhatikan situasi seperti sekarang ini dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi. Saudara, kita ingat bahwa Gembala Pembina kita mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kalau kita melihat saudara, dari awal tahun 2020 banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hampir semua orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan banyak mengalami perubahan dalam hidup mereka. Takut tidak bisa mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin mereka juga takut mengalami kegagalan dalam usahanya, atau takut menghadapi hari esok dan sebagainya. Saudaraku, ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulusnya kehidupan tertentu dalam hidup kita, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologi saudara, ketakutan adalah wajar karena salah satu emosi dasar manusia yang selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan itu saudara, maka sukacita dan damai sejahtera kita akan terampas, akan hilang dari hidup kita. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti firman Tuhan yang kita baca di atas tadi. Artinya, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan, saudara. Karena itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan, sekalipun berada di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tidak ada alasan kita untuk takut, saudara. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara, janji penyertaan Tuhan adalah jaminannya, saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Saudara, oleh karenanya janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Saudaraku, pagi hari ini, mari jangan takut, percaya Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita, saudara. Dia saja sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus kita. Apalagi masalah yang kita hadapi, Dia pasti menolong, menyertai kita. Kuatkan hatimu, saudara, di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Yakinlah kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta kita, dan penyertaannya itu sungguh sempurna. Agar kita tidak takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, saudara.
Sebab itu firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah kita tenang, saudara. Jangan andalkan manusia, jangan percaya apa kata orang, tapi percaya apa kata firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman, kedamaian, dan rasa aman bagi kita. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat pimpinan tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami di dalam setiap musim hidup kami. Tuhan, Engkau hadir memberi kami kekuatan dan kemenangan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau segalanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.